kita sama-sama menjadikan cipta mengenal para pahlawan, dan seraya kita mendoakan para pahlawan kita mendapat tempat sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ini cipta mulai. Silakan.
secara resmi dibuka. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Media Tebing Tinggi, yang kami hormati sahabat kami Wakil Bupati Serdang Bedagai Haji Hadirin Kumar Yusri Tambunan, yang kami hormati dan kami muliakan Sekretaris Kopertais Wilayah 9 Sumatera Utara, Dr. Sawat Nasution MM, yang kami hormati Sekretaris Pengadilan Agama Kota Media Tebing Tinggi, yang kami hormati Kejaksaan Negeri Kota Media Tebing Tinggi, yang kami hormati Kemenak Serdang Bedagai Pak Stur Said, sahabat kami. Kemudian yang kami hormati Asisten Administrasi Umum Insinyur Kamarudin MM, yang kami hormati Kapolres Tebing Tinggi, yang kami hormati
Ketua Sintai Al-Hikmah, Ketua Sintai Awisu Pematang Siantar. Yang kami hormati Bapak sebagai orasinya pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Ansari Yamama sebagai sahabat kami dari UIN Sumatera Utara. Bapak yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah, Pak Insinyur Haji Margarita Harahap, MM, MAP, PhD. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tebing Tinggi. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Tanjung Balai tadi hadir. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Medan dan mewakili. Yang kami hormati bapak-bapak para pejabat stasi sipil dan militer yang hadir dan tanpa kami sebut namanya. Yang kami hormati saudara pimpinan staf dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua, wisudawan, wisudawati, dan yang kami muliakan, yang kami banggakan, wisudawan, wisudawati yang hampir jumlahnya 100 lebih. Yang kami hormati, yang kami muliakan, hadirin yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan yang penuh hikmat ini, perkenankanlah saya atas nama pimpinan segenap jajaran Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota, Majelis Tinggi, para pejabat lainnya, sehingga hari berbahagia ini. Kehadiran kita semua pada hari ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, sekaligus membuat kesuksesan wisuda ini. Semoga acara ini mendapat ridha dan hidayah sebagaimana yang kita harapkan dari awal sampai akhir. Atas kekurangan dan kejanggalan yang mungkin ada, terlebih dahulu kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Kepada saudara-saudara yang wisuda, kami ucapkan selamat atas keberhasilannya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi ini, dan kepada kedua orang tua dan keluarga wisudawan-wisudawati juga kami ucapkan selamat atas keberhasilan. Tidak kalah pentingnya bagaimana pendidikan yang telah diterima dapat kiranya menguatkan wawasan serta nilai-nilai kebangsaan, budaya, agama yang tercip dalam akhlakul karimah. Para alumni diharapkan tidak hanya mampu mengayomi keluarga sendiri, samping itu hendaklah dapat memberikan warna dan pengaruh kepada masyarakat secara keseluruhan. Dan keterampilan samping menjawab tantangan profesionalisme yang menuntut penguasaan skill dan ilmu pengetahuan yang tinggi telah dilaksanakan 99 forum diskusi lokal karya. Diharapkan agar ilmu pengetahuan yang diperoleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tebing Tinggi ini sesuai dengan bidangnya dapat disumbangkan sebagai bagian kepada agama, bangsa dan negara. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para wartawan Dewan Pers yang mengikuti acara wisuda pada hari ini. Kepada seluruh saudara-saudari, keluarga, orang tua daripada saudara-saudari, kami ucapkan selamat. Semoga kita semua selalu mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi
para wisudawan wisudawati diharap berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Saya di Pusat Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah. Dengan ini secara resmi saudari sebagai sarjana lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta penyerahan ijazah kepada saudara wisudawan wisudawati dan saudara berhak memakai gelar sarjana S1 atau dipendekkan SPD sesuai dengan pendidikan yang saudara miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa atas keberhasilan saudara mendapat berkah sehingga bisa dimanfaatkan kepada masyarakat baik sekitar umumnya seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatian ini saudara-saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dimintakan untuk menyampaikan orasi ilmiah, barangkali tidak lebih daripada 20 menit 20 minute only. Kalau dikasih panjang 2 jam pun maunya kita kan, cuma nanti saya yang short, saudara-saudara yang tak short. Ini biar short kita sodap sama sodap ya kan? Alhamdulillah saudara-saudara, para penggiat filsafat, para pengkaji filsafat telah membagi fase pemikiran filsafat ini kepada 4 fase. Fase yang pertama akan disebut dengan fase pemikiran nomosentris. Fase yang kedua adalah fase pemikiran teosentris, dan fase yang ketiga adalah fase antroposentris, dan fase yang keempat adalah fase logosentris. Fase yang keempat ini muncul di awal abad ke-20. Nah, di awal abad ke-21 saya dalam buku Islam Transitif mengklaim bahwa abad 21 ini fase pemikiran filsafat masuk ke tahap yang kelima, apa yang saya sebut dengan fase pemikiran digitalisentris. Oleh karena itu, judul daripada orasi ilmiah ini saya ambil Transitivitas Perguruan Tinggi Islam Memasuki Era Digitalisentris Masyarakat 5.0. Ini dia, ini judul kita pada hari ini. Nah saudara-saudara, ingin saya katakan bahwa dunia ini dibangun oleh 4 komponen. Pertama, dibangun oleh para pemikir. Alhamdulillah, saudara-saudara masuk kelompok yang satu ini. Saudara-saudara ini pemikir semua ini. Apalagi sudah sarjana pasti pemikir. Kalau dia tidak pemikir, tidak mungkin dia jadi sarjana. Ya, dunia ini dibangun oleh para pemikir. Yang kedua, para elit. Ini termasuk Bapak Wakil Bupati, ini para elit. Tapi saudara-saudara juga sebentar lagi bisa jadi bupati, wali kota dan seterusnya. Bahkan bisa jadi wakil presiden ataupun jadi presiden. Karena untuk jadi presiden hari ini sudah mudah ya. Jadi wakil presiden juga sudah mudah. Jadi saudara-saudara punya kesempatan. Para elit. Yang ketiga adalah orang-orang suci. Orang-orang suci ini selalu santo-santo. Daerah kampung kami disebut dengan santo. Ada Santo Thomas dan lain-lain. Kalau di kampung kita di sini ya ulama, para ustaz, para kiai dan seterusnya.
dan seterusnya para ulama ahli ilmu pengetahuan dengan berbagai bentuk itu. Para kesatria akademik, maka seorang akademik itu harus tegak lurus dalam nilai-nilai akademik, tidak boleh melenceng sesungguhnya, walaupun ada satu dua mungkin banyak yang melenceng dari etika akademik. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita memasuki dunia digitalisasi. Nah, umat Islam, posisi umat Islam di mana dalam hal ini? Ini yang patut kita pikirkan. Di mana posisi umat Islam dalam pengembangan digitalisentris ini? Sebab segala sesuatu terkontek dengan digitalisasi berkaitan dengan berbagai bentuk sains dan teknologi. Nah, umat Islam hanya bisa mengklaim ini ada dalam kitab suci kami. Dalam konteks ilmu pendidikan, mungkin saudara-saudara kita semua membaca ribuan kali, mungkin jutaan kali surah Luqmanul Hakim misalnya, yang berbicara tentang metode kependidikan. Sedikit yang dirujuk, dikarang oleh para ahli muslim itu sendiri. Kenapa? Karena kita membaca Al-Quranul Karim dalam bentuk yang lazim, dalam bentuk yang lazim. Turid ini membaca, tetapi dia membaca karena ingin takarub kepada Allah, ingin menenangkan hati, ingin banyak mendapatkan pahala. Banyak yang tidak tahu dan tidak berupaya untuk tahu ketika membaca Al-Quran. Inilah sarjana transitif itu. Dia berpikir dan terus berpikir, kemudian dia memproduksi sesuatu, baik itu ide, gagasan, dan lain-lain. Kalau tidak, maka saudara-saudara kembali akan menjadi sarjana yang lazim, menunggu, dan terus menunggu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi pemikir, para elit, orang-orang suci, dan para kesatria untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan agama serta peradaban umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kembali pada SDIT Al-Hikmah yang telah sangat berarti bagi kami di kota Bukit Tinggi ini. Saya mewakili masyarakat kota, Pak, juga pemerintah daerah, mewakili Pak Wali dan Pak Sikta juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mengucapkan apresiasi kepada Al-Hikmah. Mudah-mudahan kami doakan Al-Hikmah ini bisa semakin jaya, semakin sukses, amin. Mudah-mudahan ada nanti yang program magisternya, sehingga kita memang pada saat ini benar-benar membutuhkan suatu universitas, apalagi kalau sudah bisa tidak STIT lagi, Pak, universitas. Ini luar biasa di Bukit Tinggi ini kita mengharapkan ada satu universitas. Ini belum ada, masih sekolah tinggi. Saya rasa mudah-mudahan kita semua yang anak-anak kami ucapkan juga pada kesempatan ini selamat, selamat dan sukses para orang tua. Selamat juga anak-anak sudah selesai, mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk keluarga dan untuk bangsa dan negara. Saya rasa demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wali Kota Tebing Tinggi ataupun yang mewakili dalam hal ini diwakili oleh PLH Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Bapak Muhammad Syah Irwan MKes, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Serdang Bedagai Bapak Haji Adlin Umar Yusri Tambunan ST MSP, kandidat doktor. Ketua saya juga di Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Utara. Beliau ini sosok yang rendah hati, sosok yang bersahaja. Insya Allah bisa menjadi inspirasi buat saudara-saudara para wisudawan, ya. Beliau ini sudah muda, gagah, tampan, rendah hati lagi. Bupati Serdang, Bupati dari Serdang periode 2013 18 23, yaitu Bapak Haji Asyari Tambunan. Insyaallah Bapak Ibu saudara-saudara pasti kenal dengan Bapak Haji Asyari Tambunan. Mohon dimasukkan ke dalam hati. Lihat-lihat nanti di pintu jalan itu ada Bapak Haji Asyari Tambunan. Sukses dunia akhirat karena mampu melahirkan anak, mendidik anak yang luar biasa, yang insya Allah ke depan kita doakan menjadi Bupati Serdang Bedagai atau Bupati Deli Serdang. Amin ya rabbal alamin. Harus kita doakan. Kalau enggak jadi tidak ketiga nanti, saudara-saudara tak jadi ketiga kali. Jadi ketua admin ini sudah kami ada diskusi. Alumni Al-Hikmah prioritas menjadi P3K dan ASN, syaratnya lulus CAT. Kalau nggak lulus CAT nggak bisa. Ayahanda Julkifli Sitorus, ya, beliau juga berkomitmen untuk saudara-saudara ini di Kementerian Agama kalau lulus CAT jadi P3K. Begitu ya, ayahanda ya. Tapi kalau nggak lulus CAT kawan lagi kita. Mana bisa? Harus lulus CAT, maka belajar. Lalu didampingi sama Ibu Sugiyati. Kenal saya rasa namanya Ibu Sugiyati, anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Lalu ada Bapak Irka Harudin yang mengawal dan mendampingi Bapak Wakil Bupati untuk hadir di sini. Ada juga Bapak staf ahli, ini sohib saya sangat kenal dengan beliau. Tadi yang ditanya saya di luar itu sudah bagaimana kebun duriannya di kampung. Saya bilang Mas Paten, itu Bapak Kahar Effendi. Cocok juga jadi kepala dinas ini Bang. Lalu yang terhormat ada Sekretaris Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi. Sekretaris ya? Ya. Kemarin juga kita sudah audiensi ke Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi, Pak. Pengadilan Negeri ya? Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Alhamdulillah, Pak. Sudah 7 orang mahasiswa baru dari sana. Kebetulan kita Pak Wakil Bupati
sedang buka program studi hukum pidana Islam jinayah. Baru tahun ini keluar izinnya. Yang pertama mahasiswanya dari Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi. Tepuk tangan dulu. Lalu ada dari Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi, Ibu Monita Sinaga SH. Mungkin dari Kejari bisa juga itu, Bu Monita. Anda tahu ada yang belum S1 di Kejaksaan Negeri bisa kuliah di Al-Hikmah Tebing Tinggi. Lalu ada Kapolres Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Zulham. Saya beberapa kali ketemu dengan Pak Zulham ini sosok yang luar biasa. Kita doakan jadi Kapolres masa depan. Harus kita doakan ya Pak kan. Lalu ada yang terhormat ketua-ketua sekolah tinggi di bawah naungan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah. Ada saudara ada Bapak Asrin Umar, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tanjung Balai. Lalu ada Bapak Roni, Wakil Ketua 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Medan, kandidat Ketua Sekolah Tinggi Ketua Yayasan Pak Roni ini. Kebetulan saya sebagai pelaksana tugas sekali kepercayaan sudah saya laporkan. PRT saya sebagai PRT Ketua Stay Al-Hikmah Medan. Nunggu sahabat Roni definitif jadi Ketua Al-Hikmah Medan. Kita doakan Pak Roni sehat selalu. Lalu yang terhormat Ketua Stay UI Susiantar Bapak Muhammad Sunardi, alhamdulillah hadir di sini beserta rombongan. Ada dari Stay Agama Islam Tebing Tinggi Deli. Lalu yang paling utama, yang paling kita hormati, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah, Bapak Insinyur Haji Marabinta Harahap MM MAB, yang telah mewakafkan dirinya untuk memajukan pendidikan. Kita doakan umur beliau panjang, sehat selalu, karena selalu didampingi oleh sosok yang sangat inspiratif, Ibu Ketua Yayasan ya Ibu ya, harus didukung Pak Ketua Yayasan ini supaya tetap sehat selalu. Saya biasa panggilan tulang. Lalu yang terhormat Bapak Ketua BPH, Ketua Senat Bapak Dr. Andus Zainuddin Siregar, SH, SE, MM. Kita doakan juga beliau ini sehat-sehat selalu. Walaupun sudah ada ketuanya di sini, Pak Tamrin dengan semalam saya sudah lapor sama ketuanya mewakili PBB Ansor. Ya sudah, Bapak saja. Lalu para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentu yang kami banggakan, saudara-saudara para orang tua wisudawan, saudara-saudara wisudawan yang hari ini sangat berbangga hati, sangat senang karena anak-anaknya, karena istrinya, karena suaminya sudah dilantik oleh Ketua Senat sebagai sarjana pendidikan dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi. Kalau dulu kita waktu SD kan kalau naik kelas dikasih makan telur, ini pun nanti di rumah kalau udah sarjana akan dikasih makan telur oleh orang tuanya. Maka dari itu saudara-saudara, jaga alma mater kita, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi, bawa
pengganti saudara-saudara ke Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi, kita sekarang sudah memiliki 6 program studi. Saya dilantik sebagai ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi itu dengan 2 program studi. Hari ini sudah 6. Saya ketua STIK Al-Hikmah Tebing Tinggi dilantik 2018, artinya per 1,5 tahun saya di bawah pimpinan kami bisa melahirkan 4 program studi. 2018 lahir program studi pendidikan Islam anak usia dini yang alhamdulillah diwisuda pada hari ini. Alumni pertama pendidikan Islam anak usia dini hari ini sudah dilantik dengan wisudawan tertua Ibu Dona. Mana Ibu Dona? Umurnya sudah 50-an tahun, masih sarjana pendidikan Islam, sarjana pendidikan dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi. 2019 kita ada lahir program studi Tadris Matematika. Tahun 2023 sekitar 5 bulan yang lalu lahir program studi Ekonomi Syariah dan Hukum Pidana Islam. Lahirnya program studi Ekonomi Syariah dan Hukum Pidana Islam ini adalah menjawab keinginan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, keinginan masyarakat Kota Tebing Tinggi akan harus ada sarjana-sarjana hukum yang lahir dari perguruan tinggi keagamaan Islam. Ada sarjana-sarjana ekonomi yang lahir dari perguruan tinggi keagamaan Islam, tepatnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi. Maka dari itu Bapak Ibu, orang tua para wisudawan, pilihan tidak lagi hanya program studi pendidikan agama Islam, tidak hanya lagi PGMI, tapi sudah ada sarjana hukum dan sarjana ekonomi yang insya Allah akan lahir dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi insya Allah di 2027 yang akan datang. Maka kami minta juga kepada Pak Kapolres, kami sudah melayangkan audiensi kemarin ke sana, tapi belum dipanggil Pak Kapolres. Bapak Ibu, saudara-saudara, tentu yang terakhir yang ingin kami sampaikan, kecerdasan akademik itu penting, tapi kecerdasan soft skill itu lebih sangat penting. Bagaimana saudara-saudara bisa membangun komunikasi, membangun relasi. Maka saya selalu mendorong saudara-saudara untuk ikut berorganisasi. Di Al-Hikmah Tebing Tinggi terus kita kembangkan soft skill dari saudara-saudara. Pernah kita buat PKPNU di sana yang dikomandoi oleh Bapak Julkifli Sitorus. Itu adalah salah satu bentuk pengembangan soft skill. Ada diklat Banser, itu pengembangan soft skill. Ya, ada Mapaba PMI, itu pengembangan soft skill yang tujuannya adalah untuk bagaimana saudara-saudara mampu mengembangkan keterampilan-keterampilan komunikasi, keterampilan-keterampilan membangun jaringan. Karena saya menyadari kecerdasan akademik tidak cukup untuk mengantarkan saudara-saudara menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi orang tua dan masyarakat. Maka dari itu tidak ada kata terlambat. Kembangkan soft skill dari saudara-saudara. Kami minta tolong kepada orang tua agar sabar menunggu
keberhasilan anak-anak kita ini. Jangan kemudian dituntut habis sarjana langsung kerja, langsung dapat kiriman uang dari anak. Itu jangan. Di usia mereka ini, usia 20 sampai 25 tahun, ini masih jatuh bangun, dan jatuh bangun, jatuh lagi, dan insya Allah akan terus bangun di usia kematangannya, dan insya Allah akan bermanfaat bagi orang tua. Jangan terlalu banyak kita menuntut anak. Kita pastikan dulu anak-anak kita ini bisa berkembang, sehingga mereka ini tidak stres, tidak jadi sampah masyarakat, karena beban sarjana itu sangat luar biasa, karena status sarjana itu sangat luar biasa. Maka untuk menjaga ini butuh kerja keras yang luar biasa dan butuh dukungan dari orang-orang yang terdekat, yaitu Bapak Ibu sebagai orang tua. Maka dari itu sekali lagi kami berharap kita dorong anak-anak kita ini, kita dukung mereka, kita bantu mereka agar mereka mampu meraih kesuksesan. 4 tahun kuliah di sekolah tinggi ilmu tarbiyah di Majelis Tinggi itu tidaklah cukup untuk memastikan mereka ini sukses, karena kampus kehidupan itu sangat luas. Bagaimana mereka ini bisa bersaing untuk menjadi orang-orang yang hebat, untuk menjadi orang-orang yang sukses di masa depan, tidak terlepas dari doa para orang tua yang hadir di sini. Demikian saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat yang saya cintai, kita kiranya perlunya didasari bahwa iman dan ilmu itulah yang tidak biasa dijarah oleh siapapun, dan kita butuhkan kaum intelektual yang mau menerapkan beberapa hal penting untuk para saudara-saudara. Sejak saat ini saudara telah menyandang gelar yang sebenarnya memiliki nilai tambah bagi saudara dan lingkungan saudara. Untuk itu Anda semua harus dapat menempatkan diri, khususnya cara berpikir harus menjadi terstruktur dan produktif hingga Anda dapat menghasilkan karya nyata bagi masyarakat sekitarnya. Amalkan kepandaian dan ilmu yang saudara miliki sejalan dengan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini penting untuk menjadi perhatian agar saudara-saudara dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan baik dunia maupun di akhirat. Amalkan pada era globalisasi ini akan selalu terjadi kompetisi yang sangat ketat. Untuk itu berkompetisilah dengan jujur dan berani. Rebutlah kemenangan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kekuatan orang lain atau cara lainnya tidak sehat. Memenangkan suatu kompetisi dengan kekuatan yang lain yang tidak sehat dari diri kita sendiri. Kemenangan itu akan langgeng dan nikmat rasanya, berbeda dengan kemenangan yang diraih secara tidak jujur. Kita akan selalu dianggap perasaan berdosa. Jaga nama baikmu, nama baik keluarga, nama baik alma mater, Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah yang kita cintai ini dan kita banggakan ini. Tunjukkan prestasimu dan dedikasi yang baik mengembangkan sebagai alumnus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah. Apa yang disampaikan tadi para Pak Prof tadi, kita buat makalah kalian untuk mencari kerja, cari skillnya di mana kelemahannya dan di mana keuntungannya. Mudahkan semua melalui tulisan sehingga dapat terkoreksi apa yang harus dikerjakan. Inilah harapan saya. Jangan biasakan melihat buku terus, tapi lihatlah pengalaman apa yang bapak, ibu, adik-adik yang bisa kerjakan di masyarakat. Demikian saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.